pagi, Bu Rizky. Iya, Pak, mohon maaf ini saya kan ikut guru penggerak dan kebetulan ada tugas di aksi nyata untuk melakukan supervisi akademik dan saya mohon bantuan Bapak sebagai yang saya supervisi. Apakah Bapak berkenan? Ya, siap, saya bersedia. Tapi mohon maaf Bu, ini anak-anak kan belum waktunya belajar ya, belum waktunya pembelajaran. Belum bisa dikondisikan apa-apa ya. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Jadi ini Bapak sebelum pembelajaran ini ada bagian dari praobservasi saya Bapak. Jadi saya mau sedikit bertanya di sini. Tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa. Langsung ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama ini Bapak, untuk nanti di pembelajaran tuh tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan apa ya? Hari ini tujuan pembelajarannya anak-anak siswa mereka akan mengenal huruf vokal A, I, O yang besar, huruf kapital. Yang kedua mengenal huruf vokal yang kecil, huruf kecilnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak mengenali dan mengetahui bahwa huruf-huruf vokal itu bisa dijadikan awal kata sebuah benda. Lalu area pengembangan yang akan dicapai di pembelajaran Bapak nanti itu apa Bapak? Ya, untuk area pengembangannya yang pertama anak-anak benar-benar paham huruf vokal itu jumlahnya, kemudian yang bentuk huruf besarnya itu benar-benar hafal, ditambah pembelajaran baru yaitu huruf-huruf kecil. Semoga dengan begitu mereka kecil dan besar tetap mereka paham itu huruf vokal. Selanjutnya mereka mengetahui bahwa ada benda-benda sehari-hari yang diawali dengan huruf vokal tersebut. Itu capaiannya yang ini saya. Area pengembangan yang akan dicapai nanti ya Pak. Betul. Ya. Lalu Bapak untuk strategi yang Bapak persiapkan untuk mendukung supaya tujuan pembelajaran Bapak itu tercapai apa saja? Kali ini saya mau pakai flashcard Bu. Flashcard itu kartu angka huruf, tapi saya pakai yang dulu. Di sini sudah lengkap, ada huruf besar dan kecilnya, dan juga di satu kartu ada benda yang diawali dengan huruf tersebut. Caranya seperti itu. Mungkin dari strategi pembelajaran dan metodenya? Ya, yang pertama akan diawali dengan pembiasaan baik. Dari pembiasaan baik itu ada pengenalan angka, pengenalan huruf. Nah, hurufnya ini hanya huruf vokal saja. Mereka sudah melakukan pembiasaan baik ini sejak awal. Jadi ketika dimulai pembelajarannya kita lakukan absensi. Siapa yang mengenal huruf vokal, huruf A, I, O gitu. Nah, setelah itu ditunjukkan hurufnya, apakah mereka masih ingat. Nah, ketika mereka masih ingat huruf A, I, O nya, mereka dikasih flashcard, ditunjukkan flashcard. Jadi selain menggunakan pendengaran audio pembelajarannya, kita menggunakan media visual. Ditunjukkan huruf A, I, O nya, kemudian juga huruf A kecilnya dan sampai O nya, sampai mereka benar-benar paham, oh A kecil seperti ini, O kecil seperti ini, sampai O kecil seperti ini. Itu memakan waktu yang cukup lama, dan supaya mereka lebih paham, nanti mungkin akan diulang satu-satu ke siswanya. Baik Bapak, mungkin cukup ini Bapak untuk wawancara di praobservasinya. Nanti saya mohon izin untuk ikut di pembelajaran. Siap berdiri. Nanti kembali kita dulu ya. Nanti siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, siapa yang mau mimpin hari ini doa? Mas Dafa ya. Ya Mas Dafa, nih depan. Baris sudah duduk kembali. Silakan duduk. Belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Pancasila ada 1 ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 terakhir dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan berbahagia, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu dan nanti sama ejek-ejekan ya, sama 1, 2, 3. Ini Gunawan, anak Papi, mana Ufran, ini Ufran, mana Kak, ini Dika, mana ini Sisi, mana Zaki, ini Zaki, mana Pak Mustafa, ini Pak Mustafa. Mana huruf U? Mana huruf U ya? Ini huruf U. Mana huruf E? Ini huruf E. Mana huruf O? Ini huruf O. Tangan semuanya. Kami mengerti U, E, dan O. Ya. Nah, kali ini kita mau belajar huruf vokal yang kecil. Sudah tahu belum? Belum. Nah, tujuannya supaya siswa atau anak-anak paham huruf A besar dan A kecil, dan huruf vokal lain huruf besar dan kecil. Contohnya yang ini. Ini tadi huruf apa? Huruf A. Huruf A ada huruf yang besar, ada yang kecil. Mana huruf kecilnya? Iya. Ini huruf A kecil. Ini huruf apa? A besar. Yang ini A kecil. Jadi tujuannya supaya anak-anak memahami huruf A besar dan A kecil dan huruf yang lain, ya, paham? Oke. Huruf A.
Kalau digeprek berarti huruf E. Ini huruf apa? Huruf E. Ini ada huruf kecil, huruf apa juga? Sama. E. Huruf E. Oh. Lihat, ini huruf E ya. E besar. Ini huruf E besar. Huruf apa tadi? E. Yang ini juga huruf E. Gambarnya ini M. Manis mau? Duduk yuk. Kalau mau menyebutkan satu. Kan sudah. Tepuk tangan untuk Zeki. Nah, lagi Gunawan, Fahmi, Gufron. Gantian satu-satu. Kita kenalkan. Yang ini huruf. Ini gambar apa ini? Mulutnya mencucu, berarti huruf U. Mulutnya mencucu, huruf U. Ini ya huruf U besar, huruf U kecil ada kakinya ya. Nah terus ada gambar hewannya. Ini hewan apa? Udang, betul. Siapa yang belum? Kami ya. Ini huruf apa kami? Huruf apa? Huruf U. Huruf apa Gunawan? Huruf apa? I. Kalau mulutnya mencucu, huruf apa? U. Kalau mulutnya mencucu, huruf U. Kita ulangi lagi ya, kemarin sudah bisa. Sekarang kita ulangi. Mulutnya mencucu huruf U ya. Kalau mulutnya mencucu huruf U. Kalau mulutnya mencucu huruf U. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Itu huruf E. Kalau jegebek itu huruf E. Kalau jegebek mulutnya huruf E. Kalau jegebek itu huruf E. Bisa? Senyum yang lebar. Terus kita buka dikit mulutnya. Namanya jegebek. Nanti huruf E. Lagi sekali lagi ya. Kalau jegebek itu huruf E. Kalau jegebek itu huruf E. Betul, ini huruf E-nya. Ini bagus Bapak. Anak dapat ini dapat. Tadi belum dapat ya? Belum sebutkan. Ya, ini ada hurufnya bundel. Kalau menyebutkan mulutnya bundel juga. Huruf apa? Ini huruf O. Huruf O juga ada yang kecil tapi bundel juga ya, sama ya? Sama apa tidak? Sama. Yang sama hurufnya punya O, U dan I ya. Tapi I ada titiknya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak menulis huruf ini di papan ini ya. Siap? Satu persatu ya. Mulai dari siapa dulu Gufron? Ya. Kita mulai dari huruf U. Kita mulai dari huruf I. Huruf apa ini? Mulutnya menganga. Dari atas dulu. Dari atas ke bawah, terus ada kakinya dari atas ke bawah. Oke, tepuk tangan untuk Gufron. Keras, huruf apa? Ini juga huruf apa? Ini sama atau tidak? Sama ya, berarti huruf U. Huruf U nya ada yang besar dan ada yang kecil.
Dafa bisa buat huruf besar, bisa buat huruf kecil. Huruf apa tadi, huruf apa? Bukan, kita buat huruf yang mencucuk. Huruf apa? Huruf U ya. Iya, lanjut ke kanan. Oke, itu U besar. Sekarang nyanyi ya, Dafa. Kalau huruf menganga huruf A, kalau mulut meringis huruf I, kalau mulut mencucu hurufnya huruf apa? U, kalau mulutnya bundar huruf O, kalau mulutnya bundar huruf O. Nah ini yang belum tadi huruf apa? Huruf yang ya yang ini belum E. Yang ini yang belum apa huruf? Iya. Dafa tadi yang belum huruf apa? Huruf E. Ya, yang belum ada nyanyinya huruf E ya. Coba bareng-bareng Dafa sama Pak Agus dulu. Sama Dika sama Nova. Kumpulan. Di sini teman ya, di sana teman, nggak boleh. Yuk. Kali ini pelajarannya. Besok kita pelajaran lagi hari Selasa. Pakai baju putih dan celana merah. Yuk kita tutup. Siapa mau mimpin? Ya. Ya silakan. 1, 2, 3. Tangan. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan dilipat, duduk yang manis, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berpelukan. Oke. Salaman. Pelukan. Pelukan. Bu. Masuk. Pak Mus, terima kasih nih Pak Mus, saya tadi sudah diizinkan ikut di pembelajarannya Pak Mustafa. Iya, alhamdulillah sama-sama. Luar biasa sekali Bapak. Iya, tadi memang seperti itu tiap harinya ya kita di SDLB memang membutuhkan energi yang besar untuk mengajar, tapi anak-anak senang dan guru senang. Ya, kebetulan sebenarnya kita itu satu sekolahan dan sama-sama mengajar siswa dengan hambatan intelektual ya Bapak. Ya. Ternyata beda karakter ya Pak ya. Beda karakter. Ya. Oke Bapak, kembali lagi nih setelah saya tadi praobservasi, lalu saya ikut di pembelajarannya Bapak. Nah saat ini saya mohon izin lagi untuk melakukan percakapan untuk pasca observasi. Boleh. Berkenan ya Pak ya. Siap. Lanjut di pertanyaan pertama ini saya mau bertanya Bapak, mungkin ada hal apa yang perlu direfleksikan nih dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Iya, refleksi dari saya. Dalam pembelajaran tadi memang ternyata anak-anak dalam pembelajaran berdiferensi itu lebih paham ternyata huruf vokalnya ada yang besar ada yang kecil. Ya, jadi akhirnya tadi itu menurut saya cukup efektif berdiferensiannya.
diferensiasi. Betul. Tidak sering kepelintir ya Pak. Iya, berdiferensiasinya cukup efektif dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi dengan menggunakan flashcard. Dan anak-anak mulai mengerti bahwa huruf A bisa digunakan di awal kata. Anak-anak ditebak huruf A apa ya? Bendanya apel, api, dan sebagainya. Huruf O apa O? Kemudian huruf A dan sebagainya. Menurut saya sudah bagus, anak-anak sudah antusias, itu sudah cukup buat saya. Berarti apa yang sudah direncanakan tadi sudah terlaksana apa Pak? Ya. Di pembelajarannya Pak Mustafa? Sebagian besar alhamdulillah sudah terlaksana dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan keinginan saya untuk mereka tercapai, memahami konten dalam pembelajaran alhamdulillah tercapai. Saya tadi mendengar di sini ada diferensiasi ya Bapak. Ya. Mungkin bisa ini kan Bapak dijabarkan lebih rinci gitu. Letak diferensiasi dari pembelajaran yang tadi Bapak lakukan. Saya lakukan tadi ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi yang saya lakukan lebih kepada media dan konten ya, lebih kepada konten. Jadi yang pertama berbentuk audio. Selain dengan menggunakan strategi pembiasaan baik, yang kedua mereka diberikan abreviasi dan juga diulang-ulang huruf A sampai O. Secara audio mereka mendapatkan stimulasi, kemudian secara visual menggunakan flashcard dan juga perlakuan dalam kelas. Itu ternyata tadi kita tahu bahwa menggunakan sistem klasikal secara audio bisa, tapi untuk secara menggunakan visual, cara pembelajaran visual, anak-anak perlu dipahami satu persatu. Begitu tadi. Jadi letak diferensiasi kontennya itu di medianya ya Bapak ya. Audio juga ada dari visual. Kalau diferensiasi di prosesnya apakah ada juga Bapak? Ada. Di diferensiasi prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan dua metode yaitu klasikal dan satu persatu privat kepada anak-anak untuk lebih paham secara menyeluruh dari penggunaan huruf vokal di awal-awal kata. Dari pendapat Bapak lebih efektif yang mana Bapak? Atau memang harus keduanya dilakukan? Sepertinya justru keduanya harus dilakukan dan sebenarnya ini kurang ya. Menurut saya memang ada kekurangan di psikomotorik. Kalau bisa malah ditambah itu, Bu. Cuman ya tadi yang paling efektif hari ini karena kondisi kelas yang ramai, ya dua itu yang biasanya memang kalau di SLB pembelajaran harus berkesinambungan Pak ya, tidak bisa hanya satu hari saja. Ya. Menurut saya efektif dua-duanya. Ya. Intinya gitu. Jadi lebih baik ketika itu dilakukan semua ya Pak ya. Iya, lebih baik. Secara klasikal juga dengan privat. Iya Bapak. Saya tadi di awal pembelajaran itu ada seperti berdoa bersama, itu masuk budaya positif ya Bapak. Iya. Adakah budaya positif yang lain yang sudah dilakukan di kelasnya Pak Mustafa? Ada. Salah satunya itu budaya antri. Oh, budaya antri. Iya, budaya antri masuk dan budaya antri untuk pulang. Untuk budaya antri ini juga kita menggunakan tambahan-tambahan seperti yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, supaya teman-teman anak-anak ingat kalau dia nomor urutnya mau pulang nomor 3 berarti dia di nomor 3. Jadi budaya positifnya yang saya terapkan adalah budaya antri. Menurut saya kenapa menerapkan budaya antri, tidak hanya siswa non disabilitas, siswa disabilitas pun sebetulnya bisa melakukan self control dalam dirinya bahwa mereka perlu mematuhi aturan-aturan norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk rencana tindak lanjut ke depannya dari pembelajaran Pak Mustafa ini bagaimana? Ya,
Tindak lanjutnya memang dalam pembelajaran tadi itu kurang ya, ada kekurangan di bidang di dalam hal pembelajaran psikomotoriknya. Jadi kedepannya rencananya mau saya tingkatkan pembelajaran ini selain dengan melakukan apersepsi, kemudian mengulang kembali cara-cara tadi, juga ditambah dengan psikomotorik supaya daya ingat anak-anak semakin kuat. Seperti misalkan mencari huruf A besar dan mencari huruf A kecil, kemudian digabungkan. Rencananya tindak lanjutnya seperti itu. Dan digabungkan ditaruh jadi satu tempat bareng-bareng, terus kemudian diberikan apresiasi kepada anak-anak bahwa mereka berhasil menyatukan huruf vokalnya. Rencananya begitu Bu. Tapi tadi yaitu kondisi kurang kondusif, insya Allah tindak lanjutnya seperti itu. Mungkin di pembelajaran berikutnya ya Bapak. Insya Allah akan diusahakan. Ada lagi nih Bapak tentang rencana pengembangan diri Bapak. Nah mungkin ada Bapak yang menjadi angan-angan Bapak di sini, aktivitas pengembangan yang akan dilakukan di dalam kelas. Iya, aktivitasnya yaitu penerapan budaya positif yang lebih lebih rutin, kemudian tidak hanya rutin tapi mereka memahami makna-makna dari budaya positif yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian peraturan-peraturan di kelas dan sebagainya. Salah satu contoh saya pengennya nanti ini Bu, anak-anak tidak mukul temennya. Mereka kan mukul karena tidak mengerti kalau itu sakit. Kadang bergurau dengan kebablasan. Pengen menyapa tapi dengan tangan, dengan tangan sekali. Dan pengennya nanti mereka diberikan budaya positif gitu ya, dengan memberikan nyanyi-nyanyian bahwa itu tidak dibolehkan seperti itu. Tadi saya menggarisbawahi di sana Bapak budaya positif yang ingin diterapkan Bapak itu salah satunya budaya antri dan apa? Yang tadi menghargai teman. Menghargai teman ya. Berarti tujuan yang hendak dicapai nanti setelah anak-anak ini paham dengan budaya antri dan juga menghargai teman itu seperti apa Bapak? Ya. Tujuan utamanya adalah siswa tunagrahita walaupun memiliki hambatan intelektualitas, tapi mereka ternyata memiliki pengembangan di bidang self control diri Bu. Dan ini sangat penting sekali untuk kebiasaan kedepannya ketika mereka sudah remaja, sudah dewasa, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk mengontrol dirinya. Yang pertama budaya antri. Di budaya antri ini self controlnya akan sangat terlihat. Pertama dalam tingkat kepatuhan, yang kedua pemahaman aturan, dan yang ketiga mereka self controlnya dilatih melalui empati bahwa dia memang harus menunggu di belakang karena memang sudah jatah temannya untuk di depan, artinya begitu. Kemudian empati juga bisa ditambahkan self control ya. Jadi self control itu salah satunya menurut saya tahu adalah empati, yaitu dengan tadi tidak memukul teman atau lebih tepatnya memahami teman. Ya tujuannya begitu ke depannya. Lalu untuk ukuran keberhasilannya nanti akan bagaimana Bapak? Ya, yang pertama dari pengurangan tingkat mukul-mukul meja atau menyapa teman dengan memukul. Itu nanti saya observasi dan saya catat di buku dan saya laporkan ke orang tua. Kemudian juga tingkat ini ya, testimoni dari orang tua di rumah itu seperti apa kegiatannya. Ternyata kemarin tahun kemarin, semester kemarin itu orang tua bersyukur anak-anaknya mengalami perubahan positif baik dalam hal pelajaran atau dalam hal aktivitas sosial. Jadi semakin lama harapannya nanti bisa terlihat self controlnya itu di rumah seperti apa. Semisal sudah tunggu, bisakah menunggu dan sebagainya. Tidak hanya di sekolah dengan catatan pribadi atau catatan dari guru lain, tetapi juga menggunakan pernyataan-pernyataan dari orang tua dan rencana begitu.
Ya Bapak. Lalu untuk ini Bapak, orang-orang yang mungkin terlibat dan mendukung aktivitas yang akan Bapak rencanakan ke depannya ini siapa? Ya. Yang pertama pastinya adalah saya kepala sekolah ya, kepala sekolah juga diberikan saya berkomunikasi secara langsung, ini pembelajaran saya nanti begini. Yang kedua rekan sejawat saya. Yang ketiga wali murid, tentunya wali murid diberitahu bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti ini dan mereka mendukung sekali, malah kalau bisa lanjutkan, dan kami malah minta nambah sholat, budaya sholat itu. Ya. Berarti saling bekerja sama ya Bapak ya. Iya. Dan ini Bapak, kira-kira kapan nih akan mulai dilaksanakan rencana Bapak tadi? Yang mana nih, budaya antri apa? Budaya antri dan memahami teman. Iya, memahami dan menghormati teman dengan tidak mengumpul-ngumpul tadi. Ya. Ini sebetulnya sudah, kalau yang budaya antri sudah dimulai sejak semester awal, sejak perencanaan di awal. Nah, akan dilanjutkan terus menerus karena memang ini bisa membantu pengurangan tindakan-tindakan yang di luar kontrol diri mereka. Kalau yang memahami teman atau menghormati teman ini masih dalam proses pengenalan dulu. Nanti kedepannya akan ini Bu ya, akan dirancang untuk satu semester ke depan. Ya, lebih intensif ke semester ke depan. Satu pertanyaan lagi ya Bapak ya. Ya, boleh. Gak apa-apa ya. Nah, rencananya nih kan sudah mulai dilakukan dan akan berkelanjutan lagi. Ya. Lalu untuk evaluasi pertama Bapak kira-kira kapan nih? Ataukah akhir semester atau mungkin Bapak lihat untuk 1 bulan ke depan atau bagaimana? Kalau 1 bulan ke depan kurang terlihat ya Bu ya, hanya berupa catatan-catatan kecil evaluasi dari saya. Oh ternyata ini pembiasaan yang ini perlu diinovasi dikit lagi gitu. Tapi untuk faktanya, untuk output terakhir itu saya biasanya evaluasi akhir semester. Di akhir semester ya Bapak. Iya. Sekaligus pembagian rapor mungkin. Ya betul, rencananya ke depan seperti itu. Iya Bapak. Terima kasih Bapak, ini banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di kelasnya Bapak Mustafa ya. Meskipun kita sama-sama mengajar di siswa sekolah hambatan intelektual, ternyata karakteristik muridnya berbeda ya Pak ya. Iya. Perlakuannya pun juga berbeda. Diselesaikan lagi. Terima kasih atas waktunya dan sama-sama. berkenan untuk saya supervisi dan saya ambil video juga. Untuk kedepannya kita saling bertukar informasi, ya kolaborasi lagi ya Bapak ya. Insya Allah siap. Terima kasih dukungannya Bu ya. Semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini, inovasi pembelajaran seperti budaya positif ini memang harus ditekankan lebih masif lagi, tidak hanya di sekolah, di kelas, di satu kelas, tapi juga di lintas kelas, hambatan intelektual, bahkan di lintas ketunaan nanti. Nah, berharapnya tidak hanya satu sekolah, tapi nanti bisa diselesaikan bahwa budaya positif khas di satu sekolah ini bisa menginspirasi SLB lain di Indonesia. Mohon bantuannya untuk kolaborasi Bapak ya. Ya, insya Allah siap. Terima kasih atas waktunya Pak.